Saya mungkin pernah berseberangan dengan beliau, saya pernah berkata-kata yang kurang sopan melalui live ini. Saya meminta maaf kepada Habibana Bahar bin Ali bin Sumit karena meragukan perjuangan beliau selama ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel saya Pramuslim. Apa kabar sahabat Pramuslim? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat dan hidayahnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas video yang menarik dan sangat jarang sekali terjadi, di mana TIJ yang biasanya mengkritisi seorang Habib Bahar, sekarang ini berputar balik, malah dia sekarang meminta maaf dan mengakui semua apa yang dilakukan oleh Habibana Bahar bin Smith itu benar adanya. Tak usah lama-lama, mari kita saksikan langsung untuk videonya. Oh ya, saya hampir lupa kehebatan daripada Habibana Bahar bin Ali bin Smith. Ini serius ya teman-teman ya. Saya mungkin pernah berseberangan dengan beliau, saya pernah berkata-kata yang kurang sopan melalui live ini. Saya meminta maaf kepada Habibana Bahar bin Ali bin Smith karena meragukan perjuangan beliau selama ini. Sudah bersusah payah, sudah ikut perang, ikut meratakan Al-Zaitun, kemudian sudah tertembak, dilempari kepala anjing ke pondoknya oleh OTK. Kemarin juga baru-baru ini ditembak ya. Masya Allah, begitu berat perjuangan beliau ya ikhwan. Mungkin kita sebagai manusia biasa tidak akan sanggup untuk bisa seperti beliau, bahkan sampai bertahan sampai detik ini ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya selalu mendoakan supaya beliau diberikan kewarasan, kesadaran, dan ditambah-tambah akal sehatnya. Masya Allah, saudara. Kewarasan. Saya sangat kagum sekali dengan sosok beliau, di mana track record beliau sangat jelas sekali ya. Rekam jejaknya juga, wow, luar biasa. Beliau pernah memukuli 2 orang dewasa yang memalsukan atau membuat gebrakan dengan cara menyamar sebagai beliau, sebagai Habibana gitu. Bahkan beliau juga berani melawan pasukan Manguni ya, pasukan Manguni yang kita tahu di Indonesia ini, pasukan Manguni ini lebih condong mendukung Israeli daripada mendukung Palestina. Namun ya, bagi kita sebagai warga Indonesia punya hak masing-masing untuk dukung siapa, pilih siapa. Tapi kita sebagai umat Islam tentunya kita akan memberikan dukungan kepada Palestina. Dan apa yang dilakukan oleh Habibana Bahar bin Ali bin Smith ini tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun di Indonesia. Karena banyak orang di Indonesia ini banyak malunya. Kalau beliau memang menghilangkan rasa malunya, rasa takutnya, bahkan urat takutnya sudah putus sekalian urat kemaluannya ya ikhwan. Saya sangat kagum sekali dengan sosok beliau. Beliau punya ilmu kebal, masih muda, ya kan? Diberikan wajah yang sangat tampan oleh Allah walaupun dimodifikasi setelahnya. Bibir beliau merah, kulit beliau putih, rambut beliau pirang. Walaupun tampang beliau seperti perempuan, namun beliau punya jiwa yang sangat kesatria ya ikhwan. Jadi bukan sembarangan saudara. Beliau ini pejuang saudara. Beliau telah mengalahkan Bang Jering dari Bali waktu itu ngajak duel. Ya, langsung beliau ladeni. Beliau untuk membuktikan bahwa kekuatan umat Islam itu ada di tangan beliau. Beliau sebagai pejuang, beliau sebagai jenderal umat Islam walaupun tidak diakui oleh sebagian umat Islam. Bahkan lebih banyak yang tidak mengakui daripada yang mengakui saudara. Banyak yang nggak mengakuin dong. Kita harus memberikan support. Support. Apa yang menjadi perjuangan beliau hari ini. Begitu saudara, udah kita nggak bisa, nggak mampu seperti beliau, malah kita cemoohkan beliau saudara. Beliau digigit ular kobranya mati. Jarang-jarang ilmu seperti itu. Garomah seperti itu di zaman sekarang. Garomah. Karena kehusukannya, karena akhlak beliau, karena kesabaran beliau, mendatangkan garomah seperti itu. Apa itu garomah? Itu merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Habibana Bahar bin Ali bin Smith. Masya Allah saudara. Ya, beliau membangun pondok dengan himmah, dengan darah. Hanya dengan 4 orang beliau membangun pondok hingga tercipta istana mafia seperti sekarang. Masya Allah saudara. Ya. Jadi jangan dilemahkan saudara, jangan dibuli saudara, harus didukung, didoakan ya ikhwan. Jangan sampai kita membuli ulama sekelas beliau, Abuya, cucu Rasulullah, seorang pengarang kitab. Masya Allah, jarang-jarang di zaman sekarang anak muda seperti beliau. Mungkin beliau mengikuti jejak datuknya, yakni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Masya Allah saudara.
Makanya saya kalau melihat gaya beliau, cara beliau yang keras, bukan kasar, keras, tegas, ditakuti oleh kawan, ya, disegani oleh musuh beliau. Saya jadi keingat Sayyidina Ali. Ya, saya ingat Sayyidina Ali ketika melihat beliau, ya ikhwan. Seandainya Sayyidina Ali seperti beliau, mungkin tidak ada orang yang akan masuk Islam pada waktu itu, ya ikhwan. Masya Allah, saudara. Alhamdulillah, saudara. Beliau sudah pernah ikut perang di Ambon, beliau pernah ikut perang di Aceh, beliau pernah ikut perang di Papua. Setiap ada perang, selalu ada beliau. Bahkan, kalian tidak tahu dalam sejarah, ini fakta sejarah ya, fakta sejarah, biar kalian tahu. Habibana Bahar bin Ali bin Sumit adalah orang pertama yang memimpin perang melawan Portugis yang menyerang Malaka. Biar kalian tahu. Kemudian juga beliau yang mengusir Belanda dari Nusantara ini, ya ikhwan. Dan juga beliau yang mengusir Jepang. Beliau Masya Allah. Beliau sudah lebih dulu lahir daripada leluhur. Itu garomah, saudara. Itu garomah. Yang tidak dimiliki oleh siapapun. Cuman beliau, limited edition. Jadi mari kita doakan supaya Habibana diberikan kesehatan, diberikan kemakmuran, diberikan kewarasan, diberikan kekuatan dalam melawan musuh-musuh Allah. Beliau pantas dijuluki sebagai Asadullah, singanya Allah. Ya, kesabaran beliau. Walaupun beliau tahu kekuatan, tapi tidak pernah sombong. Beliau orangnya kuat. Beliau orangnya cerdas sekali. Bahkan belum ada satupun ulama di Nusantara ini ataupun di luar negeri yang mampu mengkaji kitab dengan membacanya dari ujung ke pangkal. Yakni dari kiri ke kanan. Yakni fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Takbir, saudara. Jadi jangan kalian lecehkan beliau. Beliau orang yang sangat terbuka sekali, welcome sekali. Mau bersahabat, silahkan, tafadhol. Mau berperang, tafadhol. Apapun, mau nyalon, masuk ke salon, tafadhol. Mau main ular, silahkan. Beliau punya keunikan tersendiri dengan gaya nyentriknya. Begitulah anak-anak muda sekarang dalam berdakwah, menyesuaikan bagaimana perkembangan zaman. Seperti halnya yang dilakukan oleh para wali songo dulu. Masuk di tengah-tengah budaya yang berbeda, di tengah-tengah kepercayaan yang berbeda, kemudian membawa ajaran yang sesungguhnya, yakni ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, saudara. Beliau yang mewarisi darah Rasulullah. Beliau yang mewarisi maaf keluar dahak. Beliau yang mewarisi akhlak Rasulullah, saudara. Masya Allah. Luar biasa. Insya Allah, saudara. Saya sangat bangga sekali hidup di Indonesia ini, bisa kenal dengan beliau walaupun secara goib, walaupun secara virtual. Insya Allah Ta'ala, perasaan saya tidak lama lagi saya akan bertemu dengan beliau. Apakah di alam barzah ataupun di padang mahsyar, di yaumul mahsyar, ya ikhwan. Mudah-mudahan beliau bersedia memberikan payung kepada saya di yaumul mahsyar di saat kepala saya mendidih. Di saat kepala saya dirundung kepanasan karena matahari hanya sejengkal di atas kepala saya, saudara. Masya Allah. Semua musuh-musuh Allah yang ada di negeri ini berhasil beliau tumpaskan, saudara. Coba lihat, siapa yang berhasil meratakan Al-Zaitun? Habibana Bahar bin Ali bin Sumit. Anak buahnya dikriminalisasi gara-gara orang-orang mencium tangan beliau pada saat di bandara. Beliau sudah sudah melawan PT Angkasa Pura II, Masya Allah. Beliau ditembak, pondok beliau dilempari kepala anjing. Beliau didatangi oleh OTK bawa pedang. Masya Allah, saudara. Begitu berat perjuangan beliau, saudara. Sementara kiai-kiai, habib-habib yang lain, ustadz-ustadz yang lain, tuan guru yang lain, ya, tengku-tengku yang lain, ya, lora-lora yang lain, sekarang nyaman, aman, tentram dalam memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Tetapi apa yang terjadi terhadap Habibana Bahar bin Ali bin Sumit? Beliau selalu diserang oleh orang yang tidak dikenal, saking tidak dikenalnya, belum ada yang ketangkap sampai sekarang. Bahkan beliau, saudara, yang ditangkap, yang dipenjarakan, saudara, beliau. Kriminalisasi ini, saudara. Jadi patut kita doakan beliau, saudara. Beliau kalau ada musuh-musuh Allah sampai ke lubang semut pun beliau cari, saudara. Sampai ke lubang semut pun beliau cari. Makanya saya takut kualat sama beliau, saudara. Saya tidak berani lagi menyerang beliau. Saya taubat
Ya, taubat dengan setaubat-taubatnya. Taubatan nasuha, tidak akan saya ulangi lagi. Jadi untuk kalian semua yang sering jelek-jelekin Habibana Bahar bin Ali bin Sumit, kalian minta maaf. Kalau tidak, kalian akan kualat. Kualat seperti apa TJ? Bukan berarti mulut kalian menceng, mata kalian jereng. Bukan. Bisa jadi saya sebagai petani nih, ya hasil panen saya gagal gara-gara bahas beliau. Dan itu saya rasakan, saudara. Sebelum saya membahas beliau, hasil panen saya itu sampai 1 ton. Ya, dalam satu areal persawahan 1 ton. Setelah saya menghina beliau, saya menyerang beliau, 3 ton saya dapat, saudara. Masya Allah, luar biasa beliau ya. TJ. Luar biasa. Kok petani dibawa-bawa, nggak saya bawa, saya taruh di mana saya? Saya petani, Bang. Sebenarnya di sini bukan karena kita membenci kepribadian para habaib ini. Justru kita hanya mengkritik, bukan menghina. Karena mereka selalu menyampaikan khurafat dan cerita dusta yang jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita dapat ambil dari sisi baik video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.